Halo, kembali lagi masih bersama saya Aliam Sbara. Kali ini kita akan membahas mengenai teorema-teorema barisan yang bisa kita gunakan untuk menyimpulkan atau menghitung barisan yang kita miliki itu konvergen kemana. Ya. Oke, kita lihat bersama-sama. Pertama adalah teorema Apit. Ya, ini teorema yang mirip-mirip dengan teorema Apit untuk limit fungsi yang secara kasarnya adalah kalau kita punya barisan yang diapit oleh dua barisan yang lain, kemudian dua pengapitnya ini sama-sama menuju suatu bilangan L, maka mau gak mau yang di tengah-tengahnya juga harus menuju L juga. Ya, ini sebagai contoh, karena si sin pangkat 3n per n pangkat 3 itu di antara min 1 per n pangkat 3 dan 1 per n pangkat 3. Kenapa demikian? Karena kita ingat bahwa nilai sin itu maksimumnya 1, minimumnya min 1. Jadi si sin pangkat 3n ini nggak mungkin lebih dari 1 dan nggak mungkin kurang dari min 1. Jadi dia terletak di antara min 1 per n pangkat 3 dan 1 per n pangkat 3. Nah, karena yang kiri dan yang kanan menggunakan fakta, ingat fakta limit dari 1 per n pangkat p itu adalah 0 kalau p-nya bulat positif. Berarti yang kiri ini dan yang kanan ini dua-duanya menuju 0. Dengan demikian yang tengah-tengahnya ya mau nggak mau harus menuju 0 juga. Ya. Jadi si limit sin n per n pangkat sin n dibagi n pangkat 3 haruslah 0. Ya. Itu menggunakan teorema Apit. Nah, berikutnya ada yang disebut sebagai teorema kemonotonan. Teorema ini bilang bahwa kalau kita punya barisan ya yang ekornya monoton tak turun. Ya, jadi monoton tak turun itu si suku-suku barisannya nggak pernah berkurang. Dia boleh sama atau harus lebih besar lagi. Ya. Jadi kalau kita punya barisan seperti itu nggak pernah turun tapi konstan atau naik, dan si barisan itu punya batas atas. Apa batas atas? Artinya adalah ada suatu bilangan yang lebih besar dibanding dengan semua suku pada barisan tersebut. Nah, sebetulnya nggak harus dengan semua suku pada barisan tersebut. Cukup dengan semua suku ekor dari barisan tersebut. Yang mana suku ekor? Ya, mulai dari suku tertentu. Katakanlah mulai dari suku ke 10 dan selanjutnya, atau mulai dari suku ke 15 dan selanjutnya, mulai dari suku ke 1000 dan selanjutnya. Itu cukup ya. Jadi tadi syaratnya adalah harus monoton tak turun, kemudian terbatas di atas, maka barisannya akan konvergen. Nah, padanannya serupa juga. Kalau kita punya barisan yang monoton tak naik, turun atau tetap, dan dia terbatas di bawah, maka barisannya juga akan konvergen. Nah, ini adalah jenis teorema yang hanya mengatakan kepada kita bahwa barisannya konvergen tanpa memberitahu dia konvergen ke bilangan apa. Ya, kita lihat contoh bagaimana ini terjadi. Ini ilustrasinya adalah, ini yang merah ini adalah suku-suku barisan yang kita miliki. Ya, kita lihat bahwa ini si ekornya ini dia terbatas di atas oleh garis yang biru ini. Meskipun suku pertamanya dia lebih tinggi dari si bilangan yang ini, nggak apa-apa. Yang penting adalah ekornya. Nah, kita lihat bahwa karena suku-suku ini naik terus dan nggak pernah turun, pasti dia kan nggak akan pernah melewati ini, ya. Karena ini adalah batas atasnya. Nah, karena dia nggak akan pernah melewati ini dan dia harus naik terus, maka dia pasti akan bergerombol di dekat suatu garis tertentu, ya. Dan inilah yang nanti yang akan menjadi CL-nya. Begitu ya ilustrasinya. Jadi kalau naik, ya karena nggak bisa melewati yang biru ini, pasti akan mentok sesuatu, ya. Dan dekat situlah dia akan bergerombol, ya. Seperti itu ilustrasinya. Oke, ini contohnya. Misalkan kita ingin mengetahui apakah barisan berikut merupakan barisan yang konvergen. Ya, kita akan menggunakan teorema kemonotonan tadi. Ya. Oke, pertama apa yang bisa kita lihat?
ini karena n-nya merupakan bilangan asli, pembilangnya selalu positif, penyebutnya juga selalu positif. Berarti si Bn ini pasti selalu positif ya. Jadi si Bn ini selalu positif, atau dengan kata lain 0 ini selalu berada di bawahnya semua suku-suku barisan. Jadi si 0 adalah batas bawah dari barisan Bn yang kita miliki. Nah, kalau kita ingin menggunakan teorema kemonotonan tadi, kita perlu menunjukkan juga bahwa barisan ini monoton turun. Coba kita lihat beberapa suku pertamanya, apakah suku-suku awalnya menunjukkan hal tersebut. Kita lihat mula-mula setengah, dia naik ke 1, kemudian naik ke 9/8, dari 9/8 turun ke 1, turun. Oke, jadi memang 3 suku pertamanya dia naik, tapi ekornya mulai dari suku ketiga dan selanjutnya dia turun terus ya. Nah, tapi kalau kita hanya mendaftarkan seperti ini, justifikasinya nggak kuat ya, karena kita hanya mengecek beberapa suku saja. Nah, untuk menunjukkan bahwa barisannya monoton turun, kita perlu tunjukkan bahwa suku ke n tambah 1 dia lebih kecil dari suku ke n, atau suku ke n lebih besar dari suku ke n plus 1. Suku ke n lebih besar dari suku berikutnya. Oke, jadi kita ingin menunjukkan bahwa ini adalah suku Bn ya. Ini Bn-nya adalah n kuadrat per 2 pangkat n. Sedangkan yang ini adalah Bn plus 1. Nah, kita ingin mengetahui kapan sih kesamaan ini berlaku. Nah, kalau kita kalikan kedua ruas dengan 2 pangkat n plus 1, maka 2 pangkat n plus 1 dibagi 2 pangkat n menjadi 2, sehingga yang kirinya menjadi 2n kuadrat, yang kanannya menjadi tetap n tambah 1 kuadrat. Yang kanannya dibongkar, jadi n kuadrat tambah 2n tambah 1. Kemudian si n kuadrat tambah 2n-nya kita pindahkan ke ruas kiri ya. Kemudian kita faktorkan, jadinya n kali n min 2 lebih besar dari 1. Nah, kita lihat untuk n yang mana sih kesamaan ini berlaku. Kalau n-nya sama dengan 1, nggak berlaku ya, karena yang ini negatif, tentunya nggak benar, dia lebih besar dari 1. N-nya sama dengan 2, 2 dikali 0 lebih besar dari 1, enggak juga. Kalau n-nya 3, dia benar. Nah, karena semua pernyataan ini ekuivalen, dan ini berlaku untuk n mulai n sama dengan 3, maka ini juga berlaku mulai n sama dengan 3. Ini menunjukkan apa? Bahwa untuk n lebih besar sama dengan 3, ini selalu terjadi. Atau dengan kata lain, suku ke n selalu lebih besar dari suku ke n plus 1. Itu menunjukkan bahwa barisan Bn tersebutlah barisan yang monoton turun. Tegas turunnya, malah nggak pernah sama. Nah, berarti karena kita punya barisan yang turun dan terbatas di bawah oleh 0, maka menurut teorema kemonotonan barisan ini pasti konvergen. Ya. Oke, untuk penutup Anda silahkan mengerjakan soal latihan berikut. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Tetap selalu bermatematika. Salam.